Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Patutlah kita bersyukur pada pagi hari ini kita masih diberi kesehatan ya. Sebelum pembelajaran kita mulai, kita akan berdoa dulu, dipimpin oleh ketua kelas. Just let me to kan di speaking. Ari. Ayo berdiri semua. Tangan ke atas, mangga wanita. Tangan ke samping, burung yang terbang. Tangan ke depan, ikan berenang. Duduk yang rapi, siap berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Salam kepada ibu guru. Selamat pagi ibu guru. Selamat pagi teman-teman. Ya, selamat pagi semua anak-anak. Ya, silakan duduk. Tolong salah satu temanmu untuk memimpin kami menyanyi lagu dari Sabang sampai Merauke. Silakan. Semua berdiri. Berdiri semua. Sabang sampai Merauke, berjalan pulau-pulau, sampai menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu, Indonesia tanah airku, tanah airku Indonesia. Ya, silakan. Siapa yang tidak masuk hari ini? Keti. Keti kenapa? Sakit. Siapa lagi? Bulan kenapa? Izin. Siapa lagi? Risa. Kita doakan yang sakit mudah-mudahan cepat sembuh. Ya, yang sudah sembuh semakin giat lagi belajarnya. Ya. Di sini ya kita akan belajar tentang apa? Rantai makanan. Ada yang tahu apa itu rantai makanan? Rantai makanan adalah serangkaian proses makan di makanan makhluk hidup berdasarkan urutan tertentu yang terdapat dalam produsen, konsumen dan dekomposer. Mulai hidup makhluk hidup. Ya. Coba salah satu apa itu rantai makanan? Rantai makanan adalah serangkaian proses makan dimakan antara makhluk hidup berdasarkan urutan tertentu yang terdapat peran produsen, konsumen, dan dekomposer. Rangkurai untuk kelangsungan hidup. Ya. Ya. Terus bagaimana ya makhluk hidup mendapatkan energi? Bagaimana? Siapa yang tahu? Dari makanan. Ya, dari makanan makhluk hidup mendapatkan energi. Dengan tidak makan dia bisa loyo, tidak ada tenaga. Dengan ada asupan makanan, dia bisa mendapatkan energi. Ya, bagaimana hubungan antara tanaman dan hewan dalam satu ekosistem? Bagaimana? Bagaimana Cahyo? Terjadinya karena adanya informasi
transformasi, adanya transfer energi atau proses makan dimakan. Siapa yang tahu? Coba ini, Rois. Terjadinya karena adanya transport energi atau proses makan dimakan. Ya. Beri tepuk wow. Kasih W, kasih O, Kasih W. Wow, ya. Ada teman kita yang sudah menjawabnya ya. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran, kita akan memberikan penjelasan tentang sintaks 1 ya. Di dalam pembelajaran hari ini ya, kita menggunakan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang akan kita laksanakan di sini yaitu melalui tayangan PowerPoint, peserta didik dapat menganalisis hubungan antara makhluk hidup pada suatu sistem dalam bentuk jaring-jaring rantai makanan dengan baik ya. Kalian nanti memahami ya dari tayangan itu. Yang kedua, peserta didik dapat menghubungkan proses transformasi antar makhluk hidup dalam suatu sistem dengan baik. Di situ nanti Bu Guru memberikan LKPD menayangkan pemateri lewat layar ya, PowerPoint. Di situ ada video animasi. Ada di situ kalian harus mengamati ya. Mengamati terus memahami isi tayangan yang Guru berikan ya, Guru berikan. Terus di situ nanti kalian bisa menjawab karena di dalam tayangan itu nanti ada kelompok, ada diskusi, ada lagi mengerjakan LKPD, ada lagi ujian evaluasi yang membuat produknya itu apa? Tentang rantai makanan ya. Di sini Bu Guru menggunakan model PJBL ya, model problem based learning ya. Problem based learning. Apa itu program problem based learning? Ada yang tahu? Ya. Yaitu orientasi peserta pada masalah. Problem itu masalah ya. Terus mengorganisasi peserta didik untuk belajar dan membimbing menyelidiki individu dan kelompok ya. Di situ kalian nanti menyelesaikan masalah tentang rantai makanan ya. Pendekatan pembelajaran yang kita laksanakan nanti yaitu berdiferensiasi. Berdiferensi itu apa anak-anak? Yaitu kita belajar ya. Belajar tentang bakat dan minat kita yang sudah kita sepakati bersama-sama ya. Yang kemarin yang hobi memainkan peran yaitu kelompok kinestetik. Hobi menyanyi dan menggambar yaitu kelompok auditori. Yang menggambar dan menulis yaitu kelompok visual. Dengan sekalian tanya jawab ya. Sebelum pembelajaran ini kita mulai, kita membuat kesepakatan belajar ya. Di dalam nanti Bu Guru menayangkan media pembelajaran di atas melalui tayangan video. Diharapkan kalian harus fokus, tidak bicara sendiri ya. Bisa? Terus kalian nanti tidak boleh cerita sendiri, jalan-jalan, tidak boleh ganggu gesek-gesek temannya, nggak boleh ya. Tetap kita fokus, tidak boleh bermain ya. Terus dalam sintaks yang kedua ya, Bu Guru menyajikan
tentang kerja kelompok. Di dalam kerja kelompok itu nanti ada gotong royong, kerja sama, kreativitas, ya, percaya diri, ya. Terus sekarang Bu Guru sudah membuat kelompok masing-masing, sudah? Sesuai bakat dan minatnya? Sudah, ya. Terus perhatikan tayangan di depan anak-anak. Apa yang kalian lihat di depan ini? Laba-laba dan bukan jangkrik, belalang, ya. Ini belalang dia mau makan laba-laba. Laba-laba juga dia mau makan belalang. Disitulah ada proses makan dimakan, ya, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kalau seandainya orang tidak makan, lapar tidak? Kalau orang lapar, perasaannya bagaimana? Lemah. Loyo apa lagi? Tidak semangat. Tidak semangat kan? Karena lapar, dia membutuhkan energi. Jika energi tidak terpenuhi, maka kondisi badan akan lemah, lesu, ya, dan tidak ada tenaga. Coba perhatikan di sini. Nah, ini tentang rantai makanan. Dicermati dengan baik, ya. Adalah sebuah peristiwa makan dan dimakan. Dicatat, yang penting dicatat, ya. Urutan tertentu. Dalam suatu rantai makanan terdapat makhluk hidup yang mempunyai peran sebagai produsen, konsumen, dan sebagai dekomposer atau pengurai. Mari kita simak gambar berikut ini. Contoh rantai makanan pada gambar berikut ini terdiri dari rumput, belalang, katak, ular, elang, dan juga pengurai. Rumput disebut sebagai produsen. Kemudian rumput akan dimakan oleh belalang yang disebut sebagai konsumen primer atau konsumen tingkat pertama. Selanjutnya belalang akan dimakan oleh katak. Katak disebut sebagai konsumen tingkat 2 atau konsumen sekunder. Kemudian katak akan dimakan oleh ular. Ular sebagai konsumen ketiga. Selanjutnya ular akan dimakan oleh burung elang. Burung elang sebagai konsumen keempat. Dan pada akhirnya elang akan mati dan diuraikan oleh dekomposer, dalam hal ini adalah jamur atau fungi. Kemudian sisa dari elang yang telah diuraikan oleh jamur akan diserap oleh rumput. Rantai makanan menjadi jalur masuk aliran energi bagi makhluk hidup. Energi tersebut berasal dari matahari yang diubah oleh organisme autotrof atau pembuat makanan seperti tumbuhan menjadi energi kimia dalam batang, buah, daun, dan sebagainya. Sementara itu, organisme heterotrof atau tak mampu membuat makanan sendiri memperoleh energi dengan memakan organisme autotrof. Dalam suatu ekosistem umumnya tidak hanya terdiri dari satu rantai makanan, akan tetapi banyak rantai makanan. Dari beberapa rantai makanan inilah disebut dengan jaring-jaring makan. Mari perhatikan gambar berikut ini. Tanaman tadi akan dimakan oleh tikus, belalang, dan juga ular. Sementara itu ular dan belalang juga memakan tanaman lain. Kemudian ular dan belalang akan dimakan oleh ayam. Tikus akan dimakan oleh ular dan burung elang.
Belalang dan ular akan dimakan oleh katak. Kemudian ayam juga akan dimakan oleh ular. Selain ular, ayam juga akan dimakan oleh burung elang. Inilah yang dinamakan dengan jaring-jaring makanan. Jadi jaring-jaring makanan itu terdiri dari beberapa rantai makanan yang saling berkesinambungan. Ya, baiklah anak-anak, dari sini kalian sudah mengerti? Sudah paham? Ya, tentang rantai makanan ya. Terus di sini Bu Guru tayangkan lagi, coba perhatikan. Apa ini? Bentuk rantai makanan yang ada di laut. Ya. Yang pertama apa? Fitoplankton. Terus dimakan? Zooplankton dimakan sama dan dimakan ikan tuna dimakan ikan laut mati mengurai ya menjadi jamur. Di sini yang dikatakan produsen itu yang mana anak? Konsumen tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, tingkat 4. Dari sini ada yang sudah jelas? Sudah jelas semua? Kelompok kinestetik sudah jelas? Ya. Nanti tugasnya ini kelompok auditori ya, perhatikan ya. Ya, dari sini perhatikan. Ini bentuk rantai makanan yang ada di hutan, ya. Pertama rumput. Rumput dimakan, kelinci dimakan, serigala dimakan, harimau mengurai mati menjadi jamur. Yang dikatakan konsumen tingkat 4 itu yang mana? Yang tingkat 2, konsumen tingkat 2, tingkat 3, yang dikatakan produsen yang mana? Semua sudah jelas? Perhatikan untuk kelompok kinestetik ya. Nanti kamu mengurutkan ini. Nah, tadi kan tujuan pembelajaran yaitu mengurutkan rantai makanan berdasarkan ekosistem ya. Ya, ini apa ini? Bentuk rantai makanan yang ada di darat ya. Seperti apa ini? Rumput dimakan, banana dimakan, 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 elang mati mengurai menjadi jamur ya. Dari sini yang dikatakan produsen itu yang mana anak-anak? Ya, rumput. Konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2, konsumen tingkat 3, konsumen tingkat 4. Yang dikatakan dekomposer itu adalah jamur atau pengurai ya. Di sini kalian harus menyanyi. Bisa menyanyi? Kita mulai sama-sama. Aku kenalan semua. Ular dimakan elang,
ya. Sudah melihat tayangan yang Bu Guru berikan. Sekarang pada sintak yang keempat, yaitu kita membimbing kelompok supaya bekerja sama, ya. Dari situ kita bimbing tadi kelompok kinestetik, yaitu memerankan peran sebagai rantai makanan yang ada di sawah atau di darat, ya. Terus setelah dia memerankan peran, dia nanti menggambar dari rantai makanan tersebut, ya. Terus yang untuk kelompok auditori, bagaimana hafal dengan lagunya? Nanti menyanyikan dengan menggambarkan rantai makanan yang ada di laut, yaitu dengan memberikan membuat peraga, ya, peraga tapi dengan cara gambar, ya. Sedangkan untuk kelompok visual, ya, itu nanti menjawab dan menulis serta tanya jawab. Kalian sudah siap semua? Ya, sekarang Bu Guru bagikan LKPD-nya, ya. Dari LKPD ini tolong kalian cermati sesuai perintah dan petunjuk yang ada di situ, ya. Nih, auditori. Ini kinestetik. Sekarang kalian buka, ya. Disuruh apa? Di situ disuruh memainkan peran. Ya. Semua sudah siap? Bu Guru kasih waktu 10 menit untuk mengerjakan LKPD. Ya. LKPD, ya. Kita menyesuaikan dengan kelompoknya masing-masing. Ya, silakan bekerja, ya. Dalam kelompok ini Bu Guru menilai kerjasama kalian, ya, gotong royong kalian, ya. Terus keaktifan kalian. Jadi semua kelompok harus aktif bekerja sama, ya. Ayo dikerjakan. Ini dikerjakan dan nama kelompoknya ditulis semua, ya. Ditulis semuanya. Dan ditulis dulu. Perhatian, dalam kerja kelompok di sini Bu Guru menilai, ya, menilai kalian. Jadi kalian harus kerjasama.
Nona, kok di situ? Kok jauh-jauh? Dia jangan sibuk. Jangan ribut, guru bilang apa? Jangan ribut, dikerjakan sama-sama. Ya, nanti ada yang menjelaskan. Yang menjelaskan pertama di sini apa? Apa gimana? Yang kerjasamanya, yang nggak kerjasama ini siapa? Tulis nama kelompoknya. Seperti yang ada di KPP-nya.
Waktu sudah selesai. Semua sudah selesai? Di sini yang akan memerankan peran yaitu kelompok kinestetik. Dipersilakan. Sesuai tugas masing-masing ya. Ada yang menjadi produsen 1, produsen 2, ada yang konsumen 1, konsumen tingkat 2, konsumen tingkat 3. Semua sudah? Baiklah, anak-anak, perhatikan teman kalian mau mempresentasikan ya, memainkan peran rantai makanan ya, dipersilakan. Diperhatikan. Baiklah teman-teman, di sini kami akan mempresentasikan hasil dari kelompok kinestetik, Itu rantai makanan. itu rantai makanan. Saya tadi mendapatkan dan menghasilkan makanan sendiri dari asupan sinar matahari melalui fotosintesis. Ya. Aduh, aku lapar. Aku mau makan apa ya? Duh, ada apa itu? Aku makan tadi aja ah. Kakak, please. Aduh, saya lapar. Saya mau makan. Tadi saya lapar. Ada belalang, saya mau makan belalang. Kolak. Saya mau makan, tapi tidak ada apa-apa. Oh, ada kodok caplok dapat. Iya. Mana ulangnya ya? Dapat nih. Ulang mati menjadi bangkai mati berubah menjadi jamur. Ya, baiklah, di sini yang berperan sebagai produsen siapa ya? Produsen. Konsumen tingkat 2, konsumen tingkat 3, konsumen tingkat 4, konsumen tingkat 1. Ya, ini jamur. Ya, fungsinya konsumen tingkat 1 Produsen adalah memakan dan menghasilkan makanan sendiri dari asupan sinar matahari melalui fotosintesis. Saya berharap menjadi konsumen tingkat 1 memakan produk. Saya kata konsumen tingkat 1 konsumen tingkat 2 memakan Tingkat 1. tingkat 1 apa? Ya, terus Saya ular sebagai konsumen tingkat 3 memakan konsumen tingkat 2 yaitu katak. Saya ulang sebagai konsumen tingkat 4 memakan konsumen tingkat 3 yaitu ular. ya. Bangkai mengubah menjadi jamur. Setelah mati mengurai menjadi Jamur. Demikianlah tadi presentasi dari kelompok kinestetik tentang rantai makanan. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok
Ayo, dipersilakan untuk kelompok auditori. Baiklah teman-teman, ini kami akan mempresentasikan hasil ke Kelompok dari auditori kelompok auditori akan menyanyikan lagu. menyanyikan lagu rantai makanan. Ya, bantu yang lain tepuk tangan. 1, Itu tekan 1, lagi. 2, 3. Baiklah teman-teman, saya dengarkan. akan menjelaskan rantai makanan yang ada di laut. Pertama, fitoplankton. Fitoplankton dimakan zooplankton. Zooplankton dimakan udang. Udang dimakan ikan tuna. Ikan tuna dimakan singa laut. Singa laut mati mengurai menjadi bakteri. Ya, yang dikatakan konsumen tingkat 1 Zooplankton, zooplankton, yang tingkat 2 udang, tingkat 3 ikan tuna, tingkat 4 singa laut, kalau pengurai. Pengurai itu sebagai apa? sebagai bakteri. Bakteri atau dekomposisi. Ya. Demikianlah tadi penyampaian dari kelompok auditori. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ya. Tepuk tangan semua. Ya. Coba diberi hadiah untuk kelompok auditori. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Ya, terima kasih. Demikianlah tadi hasil presentasi dari kelompok auditori. Menurut kalian dia cara penyampaiannya bagus apa tidak? Bagus apa tidak? Dia semangat atau tidak? Harus semangat ya. Sekarang kelompok visual. Ya, dipersilakan untuk kelompok visual. Baiklah teman-teman, di sini kami akan mempresentasikan hasil dari hasil kelompok 1, yaitu visual atau menulis. Wayan pergi ke sawah. Pada hari Minggu, Wayan pergi ke sawah di belakang rumahnya. Dia melihat banyak tanaman dan hewan di sawahnya. Di sana, dia melihat tanaman padi yang mulai menguning dan berbagai jenis hewan antara lain belalang, burung pipit, ular, ikan mujair, dan burung bangau. Siapakah yang pergi ke sawah? Yang keras suaranya. Ulangi. Siapakah yang pergi ke sawah? Wayan, Hari apa Wayan ke sawah? hari Minggu. Di sawah Wayan melihat apa? Padi yang menguning
dan berbagai jenis hewan. Hewan apa saja yang wayan lihat di sawah? Seperti burung pipit, ular, ikan mujair, dan burung bangau. Urutan rantai makanan di sawah. Belalang, padi dimakan belalang, padi dimakan belalang, belalang dimakan burung pipit dimakan ikan mujair dimakan burung bangau dimakan ular mati menjadi jamur. Demikianlah tadi presentasi dari kelompok 1 tentang menulis visual. Terima kasih. Ya, beri aplaus kepada kelompok visual. Kelompok visual sudah bagus, tapi dia masih ragu-ragu. Dia malu-malu ya. Coba beri tepuk fokus. Dari sinta keempat ini kalian sudah mengamati, mendengar, membuat kelompok, bekerja dalam kelompok, dan sudah mempresentasikan ya. Betul? Betul. Sekarang kita mengulang lagi dari pembelajaran yang awal. Di sini tadi kita belajar tentang rantai makanan. Apa itu rantai makanan? Ya, kami persilakan untuk kelompok kinestetik. Apa itu rantai makanan? Rantai makanan adalah serangkaian proses makan dan dimakan antar makhluk hidup berdasar urutan tertentu yang terdapat pada produsen, konsumen, dan dekomposer, memulai untuk kelangsungan hidup. Ya, rantai makanan adalah serangkaian proses makan dimakan antara makhluk hidup berdasarkan urutan tertentu. Ya. Dengan kita urutkan dari rantai makanan tadi ya, terus menjadi jari-jari. Setelah jari-jari nanti ada proses makan dimakan ya. Apa itu jari-jari? Saling terhubung dan tumpang Apa itu jari-jari? makanan adalah gabungan dari rantai makanan yang saling terhubung dan tumpang tindih dalam suatu ekosistem. Ya. Di dalam ekosistem mempunyai berbagai macam hewan. Di dalam kehidupan hewan perlu makanan apa tidak? Jika hewan tidak makan apa? Hewan akan apa? Akan mati karena tidak ada asupan makanan. Jadi fungsi makanan adalah untuk menggantikan sel-sel yang rusak. Seandainya dalam satu hari kalian tidak makan, terus lambung mengolah makanan, sedangkan di dalam lambung tidak ada makanan, apa yang terjadi? Lambung menjadi iritasi, menjadi penyakit tidak? Yaitu menjadi penyakit mah, ya toh. Biasa ini kenapa perut saya melilit beri itu karena terlambat makan. Itulah fungsi makanan, yaitu menggantikan sel-sel yang rusak
yang ada di dalam tubuh. Seandainya orang tidak makan bisa sakit tidak? Bisa sakit lah. Ya, makanya oh ya, bisa menerangkan Kak kelompok kinestetik tentang gambarannya? Ya, silakan. Kita persilakan untuk memaparkan gambar yang telah digambarkan oleh kelompok kinestetik ya. Persilakan. Baiklah teman-teman, di sini kami akan mempresentasikan hasil dari kelompok kinestetik, yaitu rantai makanan yang ada di hutan, yaitu padi dimakan kelinci, kelinci dimakan serigala, serigala dimakan harimau, harimau mati mengurai menjadi jamur. Yang dikatakan produsen adalah tubuh. Yang dikatakan konsumen tingkat 1 adalah kelinci. Yang dikatakan konsumen tingkat 2 adalah serigala. Yang dikatakan konsumen tingkat 4 adalah harimau mati mengurai menjadi jamur. Demikian tadi penyampaian dari kelompok kinestetik tentang rantai makanan. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Berikan tepuk semangat. Ya. Sekarang kita sudah mempresentasikan masuk kepada sinta kelima, yaitu evaluasi ya. Evaluasi tentang masalah yang kita pecahkan tadi, yaitu tentang rantai makanan ya. Jadi dikerja masing-masing ya. Diisi masing-masing. Ayo, nanti buka masing-masing ya. Guru, sudah semua dapat? Ini siapa? Semua sudah dapat? Tolong diisi ya. Tulis namanya. Ini lembar jawabannya di sini. Jawabannya di sini. Satu.
Dikerjakan, tulis namanya, nama masing-masing. Tulis 1 sampai 10. Ini kenapa ini? Cepat-cepat waktunya nanti cepat habis. Diisi baik-baik, dibaca. Ya ingat waktu, harus tepat waktu, jangan sampai lambat-lambat. Ayo cepat ditulis namamu. Baca saja. Ayo ditulis. Ayo. Waktu terus berjalan, jadi harus ditulis. Namanya tulis. Namamu tulis 1 sampai 10 ada soalnya itu. Iya, dicatat. Sudah dikumpul, jika sudah nomor ini dikumpul, sudah semua ini yang sudah dikumpulkan.
Benar. Sudah semua. Mana-mana yang tadi kamu cari? Ini dibagi itu kertas-kertas yang berserakan ini dirapikan dulu. Dirapikan jangan kayak dibagi ya. Yang ini dikumpul di sini soalnya yang dibagi ini. Dikerjakan yang ini. Itu bukan. Sudah semua? Sabar, sudah semua? Dicatatkan nomor 1 C, nomor 1 C. Yang betul dikasih tanda checklist. Nomor 2 D. Nomor 3 D. Sudah dikasih tanda. Nomor 4 B. 4 B. Nomor 5 B. 6 B. Sudah diam. 7 C. 8 B. 9 B. 10 B. Jika senang salah satu 90. Ya. Yang untuk semua 100. Salah satu 90. Ditulis nilainya. Ya, tulis 100 yang betul semua. Benar 2 80. Semua sudah dinilai. Ya. Dikumpulkan ke sini. Dikumpulkan. Sudah. Semua sudah. Masing-masing yang sudah. Yang sudah. Ayo. Kata belum. Babu guru kita nanti Perhatian dari evaluasi mandiri tadi, siapa yang dapat nilai 100 angkat tangan? Angkat tangan semua 100. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Siapa yang dapat nilai 90? 1, 2, 80. 1, 70. Dengan Sinta yang terakhir adalah penguatan. Bu Guru bertanya sama kalian, dari pembelajaran ini kendala apa yang kamu sulit? Ada yang sulit? Mudah? Karena dengan melalui tayangan video dan PowerPoint kalian bisa tahu persis ya pembelajaran yang ada di kelas ini ya. Kalian bisa
gambar langsung bisa memahami, betul enggak? Dan bisa menyebutkan serta mengurutkan satu persatu sesuai rantai makanan yang ada di laut, yang ada di sungai, yang ada di darat, yang ada di hutan. Semua kalian sudah memahami semua ya. Tapi yang di sini, bagaimana perasaan kalian selama pembelajaran? Bagaimana? Ada yang sedih? Ada yang marah? Semua senang. Dengan pembelajaran rantai makanan ini kalian dapat memahami tentang rantai makanan yang ada di laut, di darat, di sungai, di hutan dan di mana saja. Kalian sudah mengerti ya. Dari sini apakah ada yang belum paham dengan materi yang kita pelajari? Sudah tahu semua? Sudah tahu semua ya. Yang pertama tadi tentang apa? Rantai makanan. Siapa yang bisa menyebutkan rantai makanan? Apa itu rantai makanan? Serangkaian proses makanan
Tidak ada. Kalian semua memahami semua ya? Apakah di dalam kalimat atau di dalam soal tadi mengenai rantai makanan? Ya atau tidak? Terus ilmu yang kalian dapat dari sini ya, tolong nanti dipergunakan di dalam masyarakat atau di dalam rumah kalian. Seandainya nanti adik-adikmu tanya, kakak, tadi kakak belajar apa? Rantai makanan. Apa itu rantai makanan? Jadi kalian bisa menjelaskan ya, bisa menjelaskan kepada adik-adikmu dan kepada teman-temanmu ya. Sebelum pembelajaran kita tutup ya, kalian mau ada salah satu teman kalian untuk memimpin lagu Apuse. Kembali ya. Baiklah anak-anak, waktunya istirahat. Sebelum istirahat tutur pesan ya. Jagalah kesopanan Anda di mana saja berada ya. Etika itu sangat penting. Kita menghargai orang yang lebih tua daripada kita. Karena apa? Dengan menjaga etika ya, kita dinilai masyarakat, oh anak itu bagus, dia punya etika bagus, sopan santunnya bagus, tata keramanya bagus ya. Jadi kalian menjaga etika itu harus di mana? Di mana saja kalian harus menjaga etika atau tata krama. Baik itu dalam berbicara, bisa diperhatikan, Michael. Baik itu dalam perkataan, dalam berbicara ya, baik itu dalam tingkah laku, kita harus selalu baik, selalu sopan. Michael, bisa sopan? Contoh, seandainya ada orang tua di depanmu, baru kamu mau lewat ke depan, caranya bagaimana? Permisi dengan menundukkan punggung sedikit. Punggung bukan kepala, punggungnya dikasih. Permisi bapak, permisi kakak, ya begitu kan? Bukan kita jalan seperti kapal kayu. Jadi kita harus menjaga etika dalam sopan santun, dalam tata krama, dalam berbicara ya. Terus seandainya di rumah kalian disuruh sama orang tua, nak cuci piring. Kamu cuci atau kamu bentar ini? Cuci. Harus dicuci. Mama nanti dulu. Pasti begitu tidak tahu? Tidak boleh. Suruh cuci. Ya? Tidak boleh. Jika anak disuruh orang tua dengan mengatakan kata A, maka dia berdosa besar. Ya, kamu ingin nikmat surga atau neraka? Kalau surga harus patuh kepada orang tua ya, harus baik-baik sama orang tua, sopan santun, semua ajaran agama harus dilaksanakan dan semua
firman Tuhan harus kita hindari. Harus kita hindari. Baiklah anak-anak, untuk menutup pembelajaran pada siang hari ini, salah satu teman kalian untuk memimpin kami dengan doa. Dipersilakan. Teman-teman, sebelum kita istirahat, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai.